Apakah lo ada di situasi ini, bro? Lo dekat sama cewek, ngobrol nyambung, bercanda asik, dia nyaman sama lo pun nyaman sama dia. Tapi ada satu pertanyaan besar yang ngegantung di kepala lo. Kita ini sebenarnya apa? Dia cuma nganggap lo teman baik atau ada sesuatu yang lebih? Lo takut salah langkah, kalau lo maju, jangan-jangan dia ilfil. Kalau lo diam, jangan-jangan lo kehilangan kesempatan. Bro, seringkali jawaban yang lo cari itu nggak ada di kata-katanya. Jawabannya ada di sini. Di video ini kita akan jadi detektif. Kita akan bongkar 5 bahasa tubuh wanita yang jadi sinyal kuat kalau dia ingin lebih dari sekedar teman. Sebelum kita mulai, satu aturan emas bro, jangan jadi aneh dan cuma fokus pada satu tanda. Bahasa tubuh itu dibaca sebagai sebuah kumpulan atau pola. Kalau lo lihat 2, 3, atau lebih dari tanda-tanda ini secara konsisten, barulah itu sinyal yang sangat kuat. Kenapa bahasa tubuh? Karena 90% dari apa yang kita komunikasikan itu sifatnya nonverbal. Kata-kata bisa bohong untuk menjaga perasaan, tapi tubuh jarang sekali berbohong. Mengerti ini akan memberi lo unfair advantage. Siap? Mari kita mulai. Nomor 1, perhatikan matanya. Bukan cuma soal kontak mata biasa. Temen juga melakukan kontak mata. Yang kita cari adalah tatapan segitiga atau the triangle gaze. Psikologi di baliknya. Kontak mata standar dari mata ke mata menunjukkan percakapan normal atau platonis. Tapi saat seseorang tertarik secara romantis, tatapan mereka secara tidak sadar akan turun sejenak ke area mulut lawan bicaranya. Contoh nyata, kalian lagi ngobrol seru. Perhatikan matanya. Apakah dia hanya menatap mata lo, atau sesekali tatapannya turun sekilas ke bibir lo, lalu kembali ke mata? Gerakan sepersekian detik ini adalah sinyal bawah sadar ketertarikan fisik yang sangat kuat. Cara merespon? Kalau lo nangkep sinyal ini, jangan langsung panik. Tahan kontak mata lo sedikit lebih lama dari biasanya, sekitar 2 hingga 3 detik. Berikan senyum tipis yang percaya diri, lalu lanjutkan obrolan. Ini secara nonverbal mengatakan sinyal diterima. Nomor 2, di mana tubuhnya menghadap. Manusia secara natural akan mengarahkan tubuh dan kaki mereka ke orang atau hal yang paling mereka minati. Psikologi di baliknya, ini adalah insting. Mengurangi jarak fisik dan mengarahkan pusat tubuh kita ke seseorang adalah cara nonverbal untuk mengatakan perhatianku terpusat kepadamu. Contoh nyata, kalian lagi di sebuah grup. Dia mungkin lagi ngobrol sama temannya di sebelah kanan. Tapi perhatikan, apakah badannya dari bahu hingga ujung kakinya tetap mengarah ke lo? Atau saat duduk bersebelahan, apakah dia cenderung mencodongkan tubuhnya ke arah lo, bukan menjauh? Atau apakah dia mencari alasan untuk berdiri atau duduk lebih dekat dari jarak normal? Cara merespon, jika dia mengurangi jarak, jangan menjauh. Pertahankan posisi lo. Ini menunjukkan lo nyaman dengan kedekatan itu. Lo bisa merespon dengan mencondongkan tubuh lo juga sedikit ke arahnya. Nomor 3, perhatikan gerakan-gerakan kecil yang dia lakukan saat bersama lo. Apakah dia tiba-tiba lebih sering merapikan diri? Ini namanya preening gestures. Psikologi di baliknya. Ini adalah perilaku bawah sadar yang nyaris bersifat primal. Saat kita berada di dekat orang yang kita sukai, kita ingin memastikan kita terlihat semenarik mungkin. Gerakan seperti memainkan rambut, merapikan baju, atau menyentuh leher adalah cara untuk menarik perhatian ke fitur terbaik kita. Contoh nyata, kalian lagi ngobrol, tiba-tiba dia menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. Atau dia meluruskan kerutan di bajunya yang sebenarnya nggak kerut-kerut amat, atau menyentuh kalungnya. Jika gerakan ini terjadi hanya saat dia berinteraksi dengan lo, itu sinyal yang sangat kuat. Cara merespon? Berikan pujian yang tulus dan relevan. Saat dia merapikan rambutnya, lo bisa bilang, gaya rambut lo hari ini bagus. Ini menunjukkan lo memperhatikan detail dan menghargai usahanya. Nomor 4, ini adalah salah satu sinyal paling jelas, sentuhan. Pertemanan biasa punya batasan sentuhan yang sangat minim. Psikologi di baliknya, sentuhan adalah cara paling dasar untuk membangun koneksi dan keintiman. Memulai sentuhan sekecil apapun adalah cara untuk mengetes air, melihat bagaimana reaksi lo terhadap kedekatan fisik. Contoh nyata, saat kalian tertawa dia menyentuh lengan atau bahu lo.
Saat jalan bersebelahan, tangan kalian tidak sengaja bersentuhan lebih lama dari seharusnya. Dia mungkin akan menyingkirkan debu yang tidak ada di jaket lo. Dia mencari alasan apapun untuk menciptakan kontak fisik. Jangan merespon, jangan kaget atau menarik diri, tetap santai. Jika dia menyentuh lengan lo, biarkan saja. Reaksi positif dari lo akan memberinya lampu hijau bahwa ketertarikannya mungkin berbalas. Dan nomor 5, sinyal paling bawah sadar dari semuanya, mirroring atau pencerminan. Psikologi di baliknya, saat kita merasa terkoneksi dan punya raport yang kuat dengan seseorang, otak kita secara otomatis akan meniru bahasa tubuh, postur, bahkan nada bicara orang tersebut. Ini adalah cara otak berkata, "Hei, aku sama sepertimu, kita terhubung." Contoh nyata, perhatikan postur tubuhnya. Kalau lo menyondongkan tubuh ke depan, apakah beberapa saat kemudian dia juga ikut menyondongkan tubuhnya? Kalau lo menyilangkan tangan di meja, apakah dia juga melakukannya? Kalau lo minum, apakah dia juga ikut minum? Ini terjadi secara natural dan seringkali tidak disadari. Cara merespon, ini lebih ke observasi. Kalau lo melihat ini terjadi, sadarilah bahwa lo sudah membangun koneksi yang sangat kuat dengannya di level bawah sadar. Jadi, itulah 5 bahasa tubuh utama yang harus lo perhatikan. Tatapan segitiga, arah tubuh, gerakan merapikan diri, sentuhan, dan mirroring. Dan aturan emasnya adalah ini bro, amati, kalibrasi, dan aksi. Amati kumpulan sinyal-sinyal ini, kalibrasi dengan situasi, apakah sinyal ini konsisten, dan jika semua lampu sudah hijau, jangan ragu untuk mengambil aksi, bukan cuma jalan bareng. Sekarang gue mau denger dari lo, dari 5 bahasa tubuh ini mana yang pernah lo lihat tapi lo lewatkan begitu saja? Atau mungkin ada sinyal lain yang pernah lo alamin? Share cerita lo di kolom komentar, kita diskusi di sana. Kalau video ini membuka mata lo, tunjukkan dukungan lo dengan menekan tombol like dan subscribe agar lo terus mendapatkan wawasan eksklusif untuk menjadi pria yang lebih berkualitas. Di video selanjutnya kita akan bahas cara mengubah obrolan membosankan jadi sangat menarik. Pastikan loncengnya nyala. Ingat bro, pria hebat tidak hanya mendengar, tapi juga melihat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.